Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Prastika, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 3, kelompok 2, Pemerintah Kota Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan agenda ketiga, itu mengenai kedudukan dan peran PNS dalam mewujudkan smart governance, di mana di dalam agenda ini terdiri dari dua. Yang pertama manajemen ASN, yang kedua itu mengenai smart ASN. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen ASN dan smart ASN. Nah, manajemen ASN itu lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan tersedianya sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, selaras dengan perkembangan teknologi, dan pada zaman sekarang ini sehingga akan nanti meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi secara maksimal pada pencapaian tujuan organisasi. Nah, selanjutnya untuk smart ASN, dari katanya saja smart, kita bisa menyimpulkan bahwa itu ASN itu harus pintar, di mana ASN itu harus memiliki kompetensi, kinerja, profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dengan sempurna, mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, yuk kita simak slide berikut. Manajemen ASN. 1. Definisi manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang memiliki profesionalitas, memiliki etika profesi, memiliki nilai dasar, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik KKN. Selanjutnya yang kedua, kedudukan ASN. Dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, berdasarkan jenisnya, ASN terdiri dari PNS sampai 3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk nasional. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K adalah warga negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Jadi, pegawai ASN itu berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Yang ketiga, fungsi dan peran ASN. Fungsi ASN yaitu yang pertama, pelaksana kebijakan publik, itu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, pelayanan publik, itu dalam pemberian pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, itu dalam mempererat kesatuan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Peran dari pegawai ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Selanjutnya, yang keempat, hak dan kewajiban ASN, di mana yang membedakan di sini antara PNS sampai 3K di dalam haknya adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan kewajibannya PNS sampai 3K sama-sama memiliki kewajiban. Yang keempat, yaitu kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan perilaku ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Untuk lebih lanjut mengenai kode etik dan kode perilaku, itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Selanjutnya, dalam menjalankan manajemen ASN, maka dibutuhkan yang namanya sistem merit. Sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecatatan. Apa manfaat sistem merit?
Manfaat dari sistem merit yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misi. Selanjutnya, jaminan dalam sistem merit dalam monitoring dan penilaian yaitu yang pertama, pangkat dan jabatan. Yang kedua, pengembangan karir. Yang ketiga, mutasi pegawai. Yang keempat, penilaian kinerja. Yang kelima, promosi. Sekian tentang manajemen ASN. Selanjutnya, mengenai Smart ASN. Smart ASN, di mana dari kata-katanya sendiri, smart berarti ASN itu harus pintar dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Kemudian, literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi ataupun jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara bijak, sehat, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Di mana literasi digital ini dibagi menjadi 4 kompetensi, yaitu digital safety, digital culture, digital ethic, ataupun digital skill. Pilar dari literasi digital yaitu yang pertama, etika bermedia digital, budaya bermedia digital, keamanan bermedia digital, kecakapan bermedia digital. Yang pertama, etika bermedia digital itu adalah kemampuan individu untuk menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari, di mana ruang lingkupnya adalah kesadaran, kebajikan, integritas dan kejujuran, dan tanggung jawab. Berikutnya, budaya bermedia digital, yaitu kemampuan individu untuk membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, aman bermedia digital, yaitu kemampuan individu untuk mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, cakap bermedia digital, yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, implementasi literasi digital. Itu banyak sekali. Yang pertama, lanskap digital, adanya dompet digital, adanya etika berinternet, mesin pencari informasi, hoaks, ujaran kebencian, rekam jejak, minor safety, adanya penipuan digital, adanya proteksi perangkat keras, proteksi digital. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai agenda ketiga, mengenai kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance, yaitu mengenai manajemen ASN dan smart ASN. Nah, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoganya ilmu bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.